Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kita kali ini. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas hadis ke 26. Kemarin kita telah membahas hadis ke-25 dan sudah ingatkan bagi yang belum menyetorkan hadisnya untuk segera disetor. Kemudian kalaupun misalkan antuna nyetornya terlambat, nggak apa-apa, masih Ustazah terima. Akan tetapi ngirimnya ke grup aja, jangan ke chat pribadi karena nanti takutnya chatnya tenggelam dan Ustazah buat antuna belum menyetorkan hadis tersebut padahal udah. Jadi untuk menghindari kekhawatiran tersebut, gak apa-apa terlambat, tapi tetap kirim ke grup aja, jangan ke chat pribadi, nanti chatnya tenggelam, gak tahu Ustazah jadinya. Dan kalau ada yang belum masuk ke dalam grup, bisa minta tolong temennya, terus temennya nyampein ke Ustazah atau ke Ustazah langsung, bilang Ustazah Ana mau masuk grup, Ana belum masuk grup, karena takutnya nanti ketinggalan berita, ketinggalan informasi apa yang disampaikan di dalam grup tersebut. Saya tekankan lagi, mau nyetor hadisnya terlambat ataupun tidak, harap selalu disetor ke dalam grup aja karena nanti takut tenggelam chatnya. Oke, kita lanjut. Hadis ke-26. Kalau yang punya hadis bisa dibuka hadisnya masing-masing, atau kalau misalkan mau lihat ke layar juga gak apa-apa. Bentar ya.
Oke, kita lanjut. Hadis ke-26. An Abi Hurairah, kita baca dulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca lagi. Kalau bisa ustazah baca diikutin juga, jadi pas ngafal lebih mudah. Karena kalau misalkan udah kita baca berulang-ulang, itu insya Allah ketika kita menghafal akan lebih mudah. Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca sekali lagi, kemudian kita artikan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Kita baca artinya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Wahai, afwan, ulangin. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia wajib bersedekah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia wajib bersedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Nah, jadi maksud dari setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Maksudnya ialah kita sebagai umat manusia itu wajib bersedekah dalam bentuk apapun itu. Bukan hanya berupa menyerahkan sebuah harta saja. Namun bersedekah itu bisa dengan cara misalkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalkan kita lihat di tengah jalan ada yang berbahaya, misalnya ada duri yang tajam, ada paku yang kalau misalkan kena ban bisa bocor bannya. Nah, kemudian kita singkirkan paku itu, maka itu juga termasuk sedekah. Jadi maksud dari setiap persendian manusia wajib bersedekah ialah kita bisa bersedekah dalam bentuk apapun itu, bukan hanya melalui harta saja. Atau misalkan kita lihat ada orang tua mau nyebrang, kemudian kita bantu seberangi, nah itu juga termasuk sedekah. Setiap persendian manusia wajib bersedekah. Fi kulli yaumin tatlu'u fihi syams. Pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Jadi waktu untuk bersedekah itu enggak ada batasnya, enggak ada waktunya. Jadi kapan aja kita bisa bersedekah. Ta'dilu bainasnaini shadaqah. Engkau berlaku adil atau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Maksudnya ialah ketika ada orang yang sedang berselisih atau sedang bertikai, berantem, ada masalah, kemudian kita mendamaikan di antara keduanya, kita membantu menyelesaikan masalah di antara keduanya, maka itu juga termasuk sedekah.
Kemudian yang selanjutnya wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah shadaqah. Jadi ini kan berdasarkan sabda Nabi. Berarti ini dilihat dari contoh terdahulu. Nah, misalnya ini nih, ketika kita melihat seseorang yang sedang ingin menaikkan barang-barangnya itu ke atas hewan tunggangannya, membantu menaikkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya, maka itu termasuk shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang baik atau ucapan yang baik adalah shadaqah. Jadi ucapan yang baik apapun itu, kalau ucapan itu merupakan ucapan yang baik, adalah itu merupakan bentuk sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju masjid untuk sholat adalah shadaqah. Jadi kalau kita sholat ini, tapi ini berlaku untuk diajukan untuk, bukan diajukan, gimana ya bahasanya? Diperuntukkan untuk laki-laki. Jadi setiap langkah yang ia langkahkan berjalan menuju masjid itu merupakan sedekah. Kalau kita kan perempuan, lebih baik, lebih afdal itu di rumah, di dalam kamar kita. Tapi bukan berarti ustazah melarang antuna untuk sholat di masjid, enggak. Akan tetapi lebih afdal jika kita lakukan di rumah. Dan bukan berarti kita bisa menunda-nundanya. Sholat tepat waktu akan tetapi dilaksanakan di dalam rumah. Nah, kalau untuk laki-laki itu diwajibkan di masjid. Kecuali ada uzur-uzur yang syar'i, misalnya kayak hujan atau ada bahaya di luaran atau sakit dan lain sebagainya yang tidak memungkinkannya untuk sholat di masjid. Wa tumitul adza 'anit thariqi shadaqah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu pun termasuk shadaqah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, misalkan kita lihat paku di jalanan, kemudian kita singkirkan, atau kita lihat batu di tengah jalan, kita singkirkan agar tidak terkena ke yang lain. Nah, itu merupakan bentuk shadaqah. Nah, jadi kan tadi ini kullu sulama minan nasi 'alaihi shadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Kemudian disebutkan ta'dilu bainas naini shadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Nah, ini merupakan contoh atau permisalan dari yang
perkataan ini tadi, qul sulama minan nasi alai sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Jadi permisalannya itu ini. Tapi bukan hanya sebatas ini, banyak juga yang lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas faedah yang terdapat pada hadis ke 26 ini. Jadi faedah yang pertama ialah ini berkaitan sih sama yang hadis ke-25 tentang sedekah. Faedah yang pertama adalah wajibnya bersedekah bagi setiap orang. Wajibnya bersedekah bagi setiap orang. Kalau misalkan saja kecepatan bisa diulang, bisa di pause atau diulang lagi kan. Soalnya kan ini kita rekamannya dari YouTube. Dengan setiap anggota badan, wajibnya sedekah bagi setiap orang dengan setiap anggota badan pada setiap harinya mulai dari matahari terbit. Nah, jadi maksudnya tadi itu setiap persendian manusia wajib bersedekah. Nah, itu maksudnya ialah kita itu bisa sedekah melalui anggota tubuh kita dengan cara tadi membantu atau bersenyum atau apa lagi ya, dan banyak lagi lainnya. Wajibnya sedekah bagi setiap orang dengan setiap anggota badan. Kemudian yang kedua, bersedekahnya kita dengan anggota tubuh kita, bersedekahnya kita dengan anggota tubuh kita merupakan bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersedekahnya kita dengan anggota tubuh kita atau melalui anggota tubuh kita itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah beliau berikan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat adil di antara dua orang yang berselisih. Nah, jadi yang tadi kan ada mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu merupakan sedekah. Akan tetapi damaikannya itu dengan cara yang adil. Jangan pula nggak adil. Jadi kalau kita mendamaikan dua orang yang sedang berselisih dan mengutamakan keadilan di dalam perdamaian tersebut, itu merupakan sedekah. Jadi tadi faedah yang ketiga ialah hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat adil di antara dua orang yang sedang berselisih.
Hadis ini mendorong kita untuk menolong saudara kita. Hadis ini mendorong kita untuk menolong saudara kita. Nah, karena tadi sedekah, kan hadis ini menjelaskan tentang sedekah, dan sedekah itu merupakan bentuk sedekah itu merupakan bentuk pertolongan kita, bentuk sebuah gimana ya saya bilangnya, mendapat dorongan untuk menolong saudara kita. Jadi kalau kita bersedekah itu berarti kita telah menolong saudara kita. Jadi dikatakan di sini terdapat dorongan untuk menolong saudara kita. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, jadi sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah akan dilanjutkan di pekan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang menyetor hadis ke-26 ini silahkan, lebih cepat lebih baik.